bertemu kembali di sekolah hari Minggu. Hari ini kita bersekolah minggu seperti biasanya. Nah, adik-adik, hari ini tentunya kabar kalian baik ya. Kakak berharap kalian sehat, baik. Dan kalian jangan lupa ya, kalau kalian keluar rumah, gunakan masker dan jangan dekat-dekat dengan orang banyak. Nah, adik-adik, minggu ini kita kembali lagi bersekolah hari Minggu seperti biasanya. Adik-adik yang ada di rumah, kita harus tetap untuk bersekolah minggu, untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Adik-adik, kita akan bersama-sama untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri ya, kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria dan happy yaya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikannya, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, kita akan menyanyi ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikannya, mari kita bersukaria. Sekarang kita kembali lagi mau menyanyi happy yaya, happy yeye. Happy yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang adik-adik duduk kembali dan kakak akan mengajak adik-adik untuk kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutin kakak ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah melaksanakan sekolah minggu. Tolong Tuhan pimpin kami dalam sekolah minggu hari ini. Berkati Tuhan kami dimanapun kami berada.
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan atau cerita Alkitab hari ini, kita kembali lagi memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Ikuti gerakan kakak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya ya, yang ada di rumah. Namun, sebelum kita bersama-sama merenungkan pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, kita kembali lagi kakak ajak kita untuk bersatu hati kita berdoa. Kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau berkati hati, telinga kami, agar kami dapat memahami dan kami bisa mempraktekkan firman Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas ayat yang pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat ke-37. Injil Lukas yang di Alkitabnya warna merah ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Sebelum itu kita akan baca bersama-sama ya. Dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu akan kembali." Siapakah orang di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Nah, ayat yang terakhir, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan kasih belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, amin untuk pemberitaan firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengar, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan kita pada hari ini, di sini kakak akan mengajak kita untuk bersama-sama menyaksikan animasi pendek dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu seorang Samaria yang murah hati. Selamat menyaksikan adik-adik. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu,
ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, kita tadi sudah membaca Alkitab. Bagaimana dengan pembacaan Alkitab tadi? Nah, adik-adik mungkin ingin akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini cerita firman Tuhan kita yaitu dengan perikop orang Samaria yang murah hati dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Dan di sini kakak akan mengambil tema yaitu Tuhan ingin kita mengasihi semua orang. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Pernah tidak adik-adik melihat orang yang sedang terluka? Tentunya adik-adik pernah, dan bahkan adik-adik juga pernah merasakan yang namanya terluka. Entah itu jatuh dari atas sepeda, jatuh dari pohon jambu, jatuh dari apa saja. Pasti adik-adik pernah merasakan yang namanya terluka. Dan darahnya juga banyak. Nah, itu apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik sedang terluka? Ya, betul sekali. Tentunya adik-adik meminta bantuan kepada orang tua kita. Nah, cerita kita pada minggu hari ini yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Suatu ketika ada orang yang sedang mengalami suatu kerampokan, atau adik-adik mungkin belum tahu ya arti dari kerampokan. Kerampokan itu adalah sesuatu yang kita miliki diambil atau dirampas secara paksa oleh orang lain. Nah, itu maksudnya itu dirampok. Namun dari cerita ini adik-adik, itu ada seorang yang dirampok. Nah, orang ini dirampok, dia dipukuli, dan dia ditinggal begitu saja setengah mati. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak berdaya untuk melakukan suatu pergerakan, dan dia tidak dapat berjalan untuk dia lari dari si perampok ini. Namun dia ditinggalkan oleh perampok ini begitu saja. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak siapa orang yang kita baca tadi dalam Alkitab? 3 orang tadi yang kita baca, yaitu yang pertama seorang imam, kedua seorang Lewi, dan ketiga adalah seorang Samaria. Nah, adik-adik,
suatu ketika orang imam ini berjalan mendekati seorang yang dirampok tadi. Dan orang dirampok ini berkata, "Tolonglah aku. Aku tadi habis dirampok. Semua harta benda, semua apapun yang aku miliki habis diambil oleh dia." Namun adik-adik tahu tidak apa jawaban dari seorang imam ini? Dan dia berkata, "Aku tidak dapat membantu menolong kamu. Karena kalau aku membantu dan menolong kamu, aku akan menjadi najis." Najis maksudnya adalah dia tidak dapat beribadah, dia tidak dapat memuliakan nama Tuhan, dan dia tidak suci di hadapan Allah. Itu maksud dari najis. Nah, lalu seorang imam ini pergi begitu saja meninggalkan seorang yang dirampok ini. Namun tidak begitu lama waktunya, seorang Lewi datang mendekati seorang yang dirampok ini. Seorang dirampok ini berkata, "Tolonglah aku," katanya. "Kamu kan orang yang bisa beribadah. Kamu sangat orangnya baik di mata Tuhan. Tolong bantulah aku. Aku sedang terluka. Darah-darah aku banyak," katanya gitu. Nah, itu apa jawaban orang Lewi ini? Orang Lewi ini berkata, "Aku tidak dapat membantu kamu. Aku tidak dapat menolong kamu. Karena kalau aku menolong kamu, aku akan menjadi najis dan aku tidak diberkati dan tidak dihirau oleh Allah, oleh Tuhan. Karena aku tidak dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan kalau aku menolong dan membantu kamu." Lalu orang Lewi ini pergi begitu saja meninggalkan seorang yang dirampok ini. Lalu waktu tidak begitu lama kembali, orang Samaria lewat mendekati orang yang dirampok ini. Dan dia berkata, "Kamu kenapa?" Dan seorang perampok ini menjawab, "Aku telah dirampok oleh orang yang tidak saya kenal. Barang-barang semua yang kubawa, semua yang kumiliki, semua yang kupunyai dirampas, diambil paksa oleh si perampok." Lalu orang Samaria ini melihat keadaan seorang dirampok itu sedang terluka parah, darahnya banyak sekali. Tergeraklah hati seorang Samaria ini untuk membantu dan menolong orang yang dirampok ini. Dia membalutkan luka-lukanya, dia menyirami dan membersihkan darah-darahnya dengan air anggur yang dia miliki ataupun air anggur yang dia bawa. Orang Samaria ini juga membawa seorang yang dirampok ini ke tempat suatu penginapan dan memberikan uang kepada seorang yang ditempatkan oleh seorang Samaria ini. Namun, adik-adik, siapa yang di sini ingin menjadi orang seperti orang imam? Tentunya tidak ada kan adik-adik. Kalau kakak sendiri, kakak tidak mau untuk menjadi orang imam. Dan siapa di sini yang mau menjadi orang Lewi? Tentunya tidak ada adik-adik. Tidak ada orang yang mau seperti seorang Lewi. Namun, kalau kakak mau seperti orang Samaria. Kakak ingin membantu menolong banyak orang. Nah, adik-adik,
apa yang menjadi pelajaran untuk cerita kita pada hari ini? Tentunya, yang pertama, adik-adik harus mengasihi dan menyayangi orang-orang yang berada di sekitar kita. Misalkan adik-adik mengasihi kakak atau mengasihi adik-adik kalian yang masih kecil dan mengasihi orang tua kalian. Kalau kalian mengasihi orang tua kalian, kalian jangan melawan mereka karena harus menuruti apa kata orang tua kalian. Misalkan adik-adik disuruh mama untuk membersihkan tempat tidur, membersihkan bantal, adik-adik harus mau. Jangan adik-adik tidak mau untuk membersihkan bantal atau tempat tidur kita. Nah, adik-adik juga harus selalu senantiasa untuk mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik juga harus mengasihi sesama kita. Adik-adik tidak boleh sombong. Adik-adik tidak bisa membantu atau tidak mau membantu orang-orang yang berada di sekeliling kita, tetangga kita misalnya, atau teman-teman kita. Adik-adik harus menolong dan membantu dia ketika dia dalam kesusahan. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini dulu, dan minggu depan kita akan mengingat kembali cerita kita minggu ini dengan cerita-cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang adik-adik kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah membaca, mendengar cerita dari firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami menjadi sama seperti orang Samaria yang selalu mengasihi siapapun dan tidak pernah memandang dia hitam, jelek, miskin ataupun kaya. Tetapi kami tetap mengasihi mereka sama seperti Engkau Tuhan mengasihi semua manusia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami akan menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tentunya adik-adik masih semangat. Sekarang kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Ikutin kakak ya. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa penutup. Kakak ajak untuk kita bersatu hati, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setia penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Sekarang Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu kami. Tolong Tuhan berkati kami dimanapun kami berada. Berkati setiap pendidikan, berkati setiap langkah juang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik, kita sudah bersekolah minggu hari ini. Dan seperti biasanya kita akan bertemu minggu depan di sekolah minggu selanjutnya. Hari ini kakak ingin mengajak kita bersama-sama melakukan aktivitas, yaitu dengan membuat orang-orangan dari kertas karton. Oke, kita akan bersama-sama membuat orang-orangan dari kertas karton. Dan ini aktivitas kita minggu ini. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Dadah adik-adik. Baik adik-adik, kita akan melakukan aktivitas kita seperti yang kakak bilang tadi. Kita akan bersama-sama membuat orang-orangan dari kertas karton. Nah, adapun bahan-bahannya yang adik siapkan, yaitu yang pertama ada pulpen. Pulpen ini kegunaannya untuk menulis kata-kata yang ada di kertas orang-orangan nanti. Misalnya menulis nama ataupun menulis kata-kata yang ingin adik tuliskan. Pulpen kita taruh dulu. Yang kedua, ini spidol kecil yang pewarna. Yang spidol kecil ini kegunaannya bisa juga untuk menulis nama-nama kalian atau nama-nama teman, nama-nama sahabat kalian di kertas orang-orangan nanti. Mungkin ini agar supaya kelihatan nanti tulisannya. Dan juga ini kegunaannya untuk kita menggambar pola pembuatan orang-orangan nanti. Yang ketiga, ini spidol. Spidol ini kurang lebih kegunaannya dengan pulpen dan spidol kecil ini, spidol warna kecil ini kurang lebih aja kegunaannya untuk membuat nama kita di kertas orang-orangan nanti atau untuk membuat pola juga bisa ya. Dan yang keempat yaitu gunting. Ini sangat perlu ya adik-adik kalian untuk menggunakan gunting ini. Kegunaannya yaitu untuk memotong pola yang sudah kita bentuk nanti dari kertas karton. Dan yang paling terakhir, kita bahan-bahannya menggunakan ini dia kertas karton. Di sini kakak memiliki 3 warna adik-adik. Yang pertama warnanya biru langit ya adik-adik. Ini warna biru langit. Yang kedua merah jambu atau bisa disebut dengan pink, warna pink. Dan ketiga ini ada warna putih. Semua bahan-bahan ini nanti kita gunakan untuk membuat orang-orangan. Sekarang kita akan melihat dulu hasil yang sudah kakak kerjakan. Ini dia hasilnya. Tapi ini belum kakak tulis ya adik-adik. Belum kakak tulis apa kata-katanya. Baik adik-adik, kita akan membuka isi kartonnya tadi. Pertama tadi kan kartonnya seperti ini. Dan kita akan buka menjadi seperti ini. Lalu adik-adik kita akan lipat seperti ini. Polanya seperti ini, kita akan lipat seperti ini. Kita akan lipat.
Lalu di sini kita akan gunting habis dari ujung sampai ke ujung ya adik-adik, kita akan gunting. Dan ketika kita selesai gunting akan jadi seperti ini ya adik-adik, akan menjadi seperti ini. Dan setelah itu kita akan lipat seperti ini ya adik-adik, ikutin seperti ini. Habis itu kita balik lagi ya adik-adik, kita lipat sesuai dengan pola yang di depan tadi, kita lipat seperti ini. Habis itu kita balik lagi adik-adik, ini depan dan ini belakang, kita balik lagi. Kita sudah balik dan kemudian kita ratakan kembali lagi, kita balik lagi dan kita lipat seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk diperhatikan adik-adik di sini, ini bagian depannya seperti ini, itu harus sama, bagian kita balik harus sama, bagian belakangnya seperti ini juga ya, seperti bagian depan tadi, jadinya seperti ini. Baik adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, lalu kita lipat akan menjadi seperti ini. Kita lipat jadi seperti ini, dan kemudian adik-adik boleh gambar seperti ini. Gambarnya caranya dari ujung sini, ini kan kayak gini, dari ujung sini gambar ke sini, lalu tarik ke bawah, habis itu gambar lagi seperti huruf Z. Lalu setelah itu habis seperti ini, adik-adik balikin dan adik gunting dari ujung sini, adik gunting terus menerus, jangan sampai kepotong ya. Nah, lihat, jangan sampai kepotong. Lalu adik boleh gunting dari ujung sini sampai sini, gunting sampai sini, jadi seperti ini. Lalu kemudian adik-adik bisa gunting dari ujung sini rata, guntingnya rata ya, guntingnya rata. Lalu kita gunting dari sini, dari sebelahnya akan menjadi seperti ini, gunting sampai ujung sini. Adik-adik bisa gunting sampai habis, lalu kemudian kita gunting sampai habis dari sini, sampai habis ya. Ini yang dibuang, di bawahnya dibuang sampai sini ya. Setelah itu hasilnya seperti ini. Lalu habis ditutup, kita buka kembali seperti ini. Kita buka kembali seperti ini. Lalu kita buka ya adik-adik. Sekarang kita buka. Wow, hasilnya bagus adik-adik. Kita buka. Akan jadi seperti ini. Dan adik-adik, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan menulis apa saja. Misalnya kalian tulis nama kalian di sini. Di sini nama teman kalian, di sini nama teman kalian lagi, di sini nama teman kalian juga, dan seterusnya ya adik-adik. Seperti ini hasilnya. Dan hasil pembuatan tadi akan menjadi seperti ini ya adik-adik.
Kalian tentunya pasti mengerti dan tahu apa yang dimaksud dengan dari pembuatan orang-orangan ini. Kakak beri sedikit pengertian ya dari pembuatan orang-orangan ini, yaitu bagaimana cara kita untuk selalu bergandeng tangan, untuk selalu bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa kasih. Kita harus bisa mengasihi sesama kita, sama seperti cerita kita tadi. Kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak memandang dia kaya, tidak memandang dia miskin, tidak memandang dia putih, tidak memandang dia hitam, tetapi kita akan selalu mengasihi dia dengan sepenuh hati kita. Adik-adik jangan lupa ya untuk saling mengasihi sesama kita. Terima kasih adik-adik, kita sudah melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.